شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani, amma ba'd. Sahabat, bulan Ramadan adalah bulan yang mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang memiliki sifat qanaah. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat tepat untuk mentarbiyah kita menjadi orang-orang yang memiliki sifat qanaah. Apa itu sifat qanaah? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Battal bahwa sifat qanaah adalah ridha bi qada'illah wa taslim li amri. Qanaah adalah ridha terhadap keputusan Allah dan menerima perintahnya. Jadi secara mudahnya, qanaah adalah sikap rasa cukup kita atas setiap kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan terhadap kita. Kecukupan rasa kita, kecukupan hati kita terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Karena pada hakikatnya, hati kita ini selalu merasa kurang. Karena hakikatnya hati kita ini selalu merasa kurang. Dan kita perlu memiliki sifat qanaah agar hati kita ini puas. Agar hati kita ini menerima semua takdir Allah, menerima semua pemberian Allah dengan rasa syukur. Sahabat, di bulan Ramadan ini sangat banyak pelajaran yang kita petik terkait dengan sifat qanaah ini. Kalau kita amati dari kita sahur sampai kita berbuka, maka di sana terdapat pelajaran yang banyak sekali terkait dengan sifat qanaah. Coba kita teliti. Ketika kita sahur, kita makan sahur di sana, dan itu adalah sunnah. Kalau kita tidak sahur, hukumnya makruh, kata para ulama. Ketika berpuasa tapi tidak sahur, maka hukumnya makruh. Ketika kita sahur, di sana terdapat sunnah dan berkah. Kata Rasulullah SAW, ni'mas sahurul mu'min at-tamar. Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah dengan mengkonsumsi kurma. Sahabat, perhatikanlah, ketika kita sahur, kita dikasih pelajaran, yaitu bersikap qanaah. Rasulullah mengajarkan agar kita makan kurma. Ternyata sahur itu tidak perlu makan makanan yang mahal, yang mewah, yang terdapat di restoran, ternyata tidak. Sahur cukup dengan kurma. Bukan berarti kita tidak boleh makan makanan yang lain, boleh. Tetapi di sini pelajarannya adalah dari sahur itu kita makan apa yang kita miliki. Tidak perlu kita membeli makanan yang mahal, yang mewah, bahkan sampai mubadzir. Tidak perlu. Itu di waktu sahur terdapat pelajaran qanaah di situ. Lalu di sepanjang hari di bulan Ramadan, di pagi hari, di siang hari, sampai sore hari, terdapat pelajaran sangat berharga. Apa itu? Kita menahan diri kita dari makan dan minum. Padahal kita bisa makan dan minum. Bahkan mungkin ketika orang lain tidak bisa melihat kita makan dan minum sembunyi-sembunyi pun bisa. Tetapi kita tidak mau melakukannya, bukan tidak bisa, tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena kita sudah cukup dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita butuhkan adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala, bukan penilaian orang lain. Ini esensi qanaah. Kita bisa makan dan minum, bisa bermaksiat, tetapi di saat di siang hari di bulan Ramadan,
kita cukupkan hati kita ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat dengan sabda Nabi SAW, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash." Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali mendapatkan lapar dan dahaga. Kita teringat dengan itu sehingga kita merasa cukup. Kita tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau bermaksiat, bahkan lebih cenderung kepada ketaatan. Kenapa? Karena kita dipenuhi hati kita ini dengan rasa cukup diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga heran sekali, banyak orang-orang yang berpuasa, mereka melakukan ghibah, namimah, fitnah, adu domba dan sebagainya. Kenapa? Karena hati mereka tidak cukup. Pelajaran sangat penting. Lalu yang ketiga, ya ketika kita berpuasa, pelajaran sangat penting terkait dengan qanaah adalah ketika hendak berbuka puasa. Saat berbuka puasa. Di sini terdapat pelajaran sangat penting terkait dengan qanaah ini. Yaitu ketika kita merasa siang hari ingin makan, ingin minum, ya. Makanan nanti pas buka saya mau minum ini, pas buka saya mau makan ini. Ternyata ketika kita berbuka, Nabi SAW memerintahkan kepada kita, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, minum air seteguk air, lalu mengucapkan doa, zahabat dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ternyata dahaga kita hilang, lapar pun hilang. Yang tadinya kita ingin makan ini, makan itu, minum ini, minum itu, ternyata dibungkus dengan qanaah, cukup dengan minum saja sudah kenyang. Betapa heran kita melihat orang-orang membeli makanan begitu banyak, membeli minuman begitu banyak. Ketika maghrib tiba yang diminum hanya 1 gelas, sisanya mubadzir. Bukankah mubadzir itu adalah temannya syaitan? Sahabat, inilah pelajaran penting terhadap diri kita sendiri dari peristiwa puasa ini yang kita lewati sepanjang tahun. Setiap tahun kita lewati, ada 1 bulan bernama bulan puasa ini, bulan Ramadan. Oleh karena itu, penting bagi kita memahami bahwa bulan Ramadan ini bukan hanya siklus tahunan, agar kita memanfaatkan bulan Ramadan sebagai lahan untuk kita memperbaiki diri dalam hal qanaah atau merasa hati ini cukup terhadap nikmat Allah. Cobalah cermati hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Unduru man huwa asfala minkum, wala tanduru man huwa fauqakum." Lihatlah orang yang ada di bawah kalian. Jangan kalian lihat orang yang ada di atas kalian. Kenapa? Karena kalau kita melihat orang yang ada di bawah kita, kedudukannya, ya, dalam hal keberuntungannya, orang-orang yang di bawah kita akan merasakan nikmatnya sahur. Kita makan makanan sahur itu sangat nikmat. Kenapa? Di luar sana banyak orang-orang yang tidak bisa makan. Entah dia sakit atau dia tidak punya uang untuk beli makanan. Ketika kita menyadari bahwa ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbuka, kita minum dan kita makan, di situ terdapat kenikmatan. Karena kita tahu di luar sana banyak orang-orang yang tidak bisa makan dan tidak bisa minum, entah karena sakit atau karena dia tidak punya uang. Sahabat, qanaah ini membawakan hati kita ini menjadi hati yang bahagia. Kalau kita ingin bahagia, maka harus memiliki sifat qanaah. Lalu timbul pertanyaan, apakah kita tidak boleh menjadi orang yang kaya kalau kita memiliki sifat qanaah? Ternyata tidak. Rasulullah SAW pernah melihat para sahabat sedang berdiskusi tentang masalah kekayaan. Rasulullah SAW bersabda, "La ba'sa bil ghina liman ittaqa." Tidak apa-apa kita jadi orang kaya, yang penting bertakwa. Jadi hakikatnya orang Islam ini boleh jadi orang kaya, bukan berarti qanaah itu nggak boleh kaya, bukan. Nggak boleh mewah, bukan. Tetapi hakikatnya
harus menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa akan meletakkan harta, akan meletakkan kekayaan di tangannya, bukan di hatinya. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa, mentarbiyah kita puasa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam suratul Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi tujuan kita berpuasa selama 1 bulan penuh bukan untuk foya-foya, beli makan ini, makan itu di saat buka puasa, bukan. Tetapi tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa dan memiliki sifat qanaah, merasa cukup atas nikmat Allah yang diberikan kepada diri kita sendiri. Karena orang yang qanaah tidak akan melihat nikmat yang ada pada orang lain. Orang lain beruntung, tidak seperti saya. Tidak seperti itu. Orang yang qanaah, dia yakin apapun yang Allah berikan adalah yang terbaik untuk dirinya. Sahabat, yang terakhir, untuk kita bisa menjadi orang yang qanaah, tentu kita tidak bisa menjadi orang yang qanaah kecuali atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dari riwayat Imam Muslim. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa agar kita bisa menjadi orang yang qanaah. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk. Aku minta kepadamu ketakwaan. Aku minta kepadamu sifat al-afaf. Dan aku minta kepadamu al-ghina, yaitu rasa cukup di hati. Karena kata Nabi SAW, laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah kekayaan itu banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sejati adalah hati yang merasa cukup. Oleh karenanya, sahabat sekalian, ketika kita ingin menjadi orang yang qanaah, dan ini adalah salah satu tujuan dari tujuan Allah mensyariatkan ibadah puasa kepada kita, agar kita menjadi orang yang bertakwa dan memiliki sifat qanaah. Salah satunya adalah dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sehebat apapun kita, semampu apapun kita, tanpa pertolongan Allah, kita bukanlah siapa-siapa. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa memperbaiki diri kita dan kita bisa mendapatkan gelar takwa itu dari Allah Subhanahu wa taala dan memiliki sifat qanaah untuk bisa mengarungi 11 bulan setelah bulan Ramadan, dan itu yang paling penting. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.